Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu ke-11 yaitu dengan topik itu pada bab 8, yaitu desibel pada sistem skoptik. Yang desibel ini merupakan satuan dasar nanti yang kita pakai nanti dalam perhitungan sistem transmisi skoptik, terutama pada saat itu proses komunikasi skoptik. Jadi kalau kita lihat, pemakai desibel ini tidak hanya dipakai saja pada sistem komunikasi skoptik, juga pada mata kuliah lain seperti pada antena, saluran transmisi, sistem telekomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi pada skoptik juga akan menggunakan sistem satuan yang adalah 1 desibel. Itu dalam perhitungan itu berapa besar losses yang terjadi pada sistem transmisi skoptik. Nah, penggunaan desibel dalam perhitungan atau losses pada sistem transmisi skoptik, mana kita menggunakan rumus nanti adalah dB sama dengan 10 log daya output per daya input. Nah, ini rumus dasar. Rumus dasar kita nanti bagaimana kita menghitung, yaitu nilai berapa nilai penguatan atau nilai losses dalam satuan logaritma itu satuan dalam desibel nanti. Jadi yang di sini kita harus mengetahui berapa daya input dan berapa daya output dan daya inputnya. Maka kita nanti akan dapatkan berapa nilai gainnya atau penguatan dan berapa nilai redamannya atau berapa nilai lossesnya. Nah, sebagai contoh misalnya, kita akan sebelum kita lebih lanjut, ini sebuah penguatan, itu amplifier. Nah, sini kita berikan nanti daya input, ini ada daya output. Misalnya kita berikan daya input 2 mW dan daya output didapatkan nanti kita hitung menggunakan nanti power meter itu dapat 6 mW. Nah, berapa nilai penguatan sistem penguatan ini, atau berapa gain penguatannya, atau berapa kali, atau berapa desibel, maka bisa kita cari itu dengan solusi rumusnya 10 log daya output per daya input. Nah, tinggal memasukkan rumusnya, karena di sini satuannya sama, di sini dalam 1 mW, tinggal memasukkan 10 log output 6 mW dibagi input 2 watt, maka akan didapatkan 10 log 3. Log 3 didapatkan 0,477 dikali 10, maka penguatan sistem dapat 4,77 dB. Jadi gain di sini dapatkan adalah 4,77 dB. Ini satu blok sistem, satu blok. Bagaimana kalau banyak? Ada berapa tingkat penguatan? Ada 4 tingkat penguatan di sini. Apa langkahnya? Harus kita cari. Mana kita harus ada data dulu. Di sini ada data bahwa daya input adalah 2 mW, tetap 2 mW. Di sana masing-masing penguatan itu terdapat gainnya. Sekarang yang kita cari apa? Itu berapa daya output. Jadi yang kita ketahui berapa masing gain penguatan di sini atau redaman. Nah, di sini kita dapatkan sini bahwa di blok 1 ada penguatan. Sedangkan di blok 2 itu terjadi antena atau terjadi redaman. Dan di blok ketiga juga terjadi redaman. Di blok keempat dikuatkan lagi. Berarti ada dua blok penguatan dan 2 blok itu redaman atau antena. Nah, berapa dari kita berikan input 2 mW, berapa output yang kita dapatkan? Nah, data kita dapat di sini. Amplifier 1 muat penguatan 12 dB. Amplifier 2 atau penguatan kedua 8 dB. Sedangkan attenuator 1 itu 16 dB. Ada losses sebesar 16 dB atau sebesar minus 16 dB. Kedua itu minus 6 dB. 16 dB.
penguatan log juga dibekukan menjadi 8 dB. Jadi di sini maka berapa penguatannya? Maka kita bisa lihat tadi berapa outputnya, yaitu dengan kita jumlahkan semuanya. Berarti kita mencari outputnya. Berarti di sini kita lihat 12. Itu 12 dikurang 16. Berarti kalau alternator berarti jadi pengurangan. Kemudian ada penguatan lagi, itu tambah amplifier 8. Kemudian dikurang 6 lagi. Atau di sini 12 kurang 16 kurang 8 tambah 8. Maka kita akan dapatkan totalnya dari blok itu adalah minus 2 dB. Berarti jadi losis. Berarti di blok kita ini kita simpulkan menjadi satu blok diagram besar. Maka bloknya itu bernilai minus 2 dB. Berapa PO-nya? Berarti kita menggunakan rumus 10 log daya output per daya input. Nah, sekarang kita akan carilah berapa daya input. Daya input ini. Sedangkan daya input ada sebesar 2 miliwatt. Dengan gainnya atau sini berarti kalau negatif berarti di sistem terjadi losis sebesar 2 dB. Nah, kita masukkan rumus ya. Berarti minus di sini 10 log PO 2 miliwatt. Maka kita selesaikan minus 0,2. Di mana datang minus 0,2? Yaitu minus 2 dibagi 10. Sebenarnya log PO per 22 miliwatt. Kemudian kita arcus log kan. Arcus log dari minus 0,2. PO per 2. Kita dapat arcus log. Berapa PO-nya? Nah, tinggal arcus log minus 0,2 dibagi 2 miliwatt. Maka yang didapatkan nanti adalah 1,26 watt. Ya. Maka kita dapat di sini. Berarti dengan 2 miliwatt jadi terjadi pengurangan pada sistem. Didapatkan adalah di sini ada kesalahan. Itu kalau adalah 1,26 miliwatt. Tinggal mili di sini ya. Nah, mungkin ya kalau kita dapatkan 1,6 berarti kan sedangkan sistem pada losis mungkin didapatkan 1,26. Kalau ada losis pada sistem berarti outputnya akan lebih kecil dari input. Maka dengan losis 2 dB maka didapatkan outputnya adalah 1,26 miliwatt. Tambah mili di sini nanti. Nah, ini cara kita menghitung berapa gain atau losis pada sistem. Itu secara daya gain sebenarnya cara menggunakan daya absolut. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonversi? Sini saya akan mengulang lebih awal dulu, mungkin pada mata pelajaran sudah dipelajari, mengingatkan kembali bagaimana cara mengkonversi daya watt menjadi satuan absolut desibel. Jadi menjadi dBm. Jadi dBm berarti dBm miliwatt. Jadi dari daya watt menjadi daya absolutnya dalam dBm. Berarti di sini secara rumus itu mencari berapa nilai dBm. Maka di sini itu 10 log ya. Berarti di sini adalah nilai daya dalam desibel itu dalam dBm. Sini. Rumusnya adalah 10 log daya dalam watt
atau P per 1 miliwatt. Berarti kita mempunyai, karena satuan kita dalam dBm, maka kita di sini mempunyai daya referensi sebesar 1 miliwatt. Di sini kita ubah ya. Ini ada kesalahan tadi ya. Ini harus 1 miliwatt ya. Sini. Nah, di sini dalam kurung ya, tulis saja dBm. Tapi 10 log daya atau P, atau kita bisa kita pahami dBm sama dengan 10 log P ya. Nah, ini berapa dayanya, ini satu nanti dalam watt. Kita bagi di sini, dengan yaitu 1 miliwatt. Berarti di sini dia mempunyai yaitu daya referensi atau daya pembanding sebesar adalah 1 miliwatt. Bicara kita untuk menambahkan itu. Nah, sekarang yang kita cari berapa daya ini itu dalam satuan dBm. Mungkin sebagai contoh di sini ya, kita konversikan daya 5 watt akan sama nilainya ya, dalam nilai desibel atau ke dalam nilai atau ke dalam satuan dBm. Ya, penulisannya harus D kecil, B besar, M kecil ya. Nah, berapa nilainya? Nah, kita masukkan rumus ini 10 log per 1 miliwatt dengan dBm. Berarti 10 log 5 tadi 5 watt dibagi 1 miliwatt dan dBm. Berarti akan sama nilainya. Kalau ya miliwatt berarti 10 pangkat minus 3. Kalau kita naik ke atas menjadi 10 pangkat 3. Berarti 10 log adalah 5 kali 10 pangkat 3. Nilai minus naik ke atas ya. Berarti nilai positif. Berarti berapa log 5.000 atau 5 kali 10 pangkat 3, kita dapatkan log 10 pangkat 3 itu adalah 3,669. Dikali 10 maka mendapatkan 36,99 dBm. Jadi di sini kita buat 5 watt akan sama nilainya yaitu 36,99 dBm. Ini maksudnya ya, di 5 watt sama nilainya dengan itu 36,99 dBm. Itu jadi di sini kita konversikan. Nanti kita akan dapatkan ya bahwa 5 watt di akan sama nilainya dalam satuan logaritma itu 36,99 dBm. Nah, ini kita bila di sini kita konversikan yaitu nilai watt kita konversikan ke dalam satuan dBm. Jadi 5 watt nilainya sama dengan 2,69. Nah, ini mengkonversi watt ke dalam dBm setelah logaritma. Sekarang bagaimana kita mengkonversikan nilai dBm konversi bila menjadi watt? Nah, ini kebalikan. Kita dasarnya ini rumusnya.
Jadi kalau kita lihat kitab dasarnya ini rumusnya. Ini rumus dasarnya. Dasar ini yang perlu Anda ingat. Jadi tinggal nanti kalau kita berapa dBm, diketahui sekian dBm berapa watt. Nah, tinggal kita nanti adalah mengkonversikan aja. Contoh di sini. Minus 14 dBm akan sama nilai dengan berapa watt? Berarti ini dapatnya adalah nilai dBm ya, dBm. Berarti yang minus 14 kita masukkan ke sini ke rumus 10 log. Nah, kita cari di sini minus 14 dBm nya berapa watt nilainya. Ini yang kita cari watt. Berarti kita cari di sini adalah P nya. Ini gaya dalam watt. Per 1 miliwatt. Jadi kita menggunakan rumus dasar ini. Nah, tinggal kita membalik lagi. Berarti di sini yang kita cari tadi adalah diketahui dBm, sedangkan yang awal tadi yang diketahui daya P nya nih ya, P yang kita ketahui. Nah, sekarang untuk soal kedua dBm yang kita ketahui, maka tinggal kita cari minus 14 dibagi 10, dapatnya adalah 1,4. Minus 1,4. Ya. Jadi kalau minus 1,4 berarti udah dibagi, berarti 10 nggak ada lagi di sini. Ya. Berarti log P per 1 miliwatt. Maka arcus log 1,4 ya. Jadi kalau kita di sini di kita coba kita langsung saya tulis lebih infonya. P ya, per 1 miliwatt ini ya, sama dengan itu arcus log ya. Ini arcus log nih, ini semua arcus log ya. Ya, berapa arcus log minus 1,4. Arcus log 1 minus 1,4 didapatkan adalah 0,9. Berarti kalau dapatkan di sini, coba di sini, langsung itu sama dengan dapatnya 0,0398 ya. Ini dapatnya oke. Kalau kita balikkan ke didapatkan, berarti tinggal kita di sini, berarti berapa P ya, tinggal kali silang aja. Tinggal kita kali silang, kita dapatkan nanti adalah berarti P sama dengan P dalam watt ya, watt. Nanti tinggal kali silang itu 0,0398 kali itu 1 miliwatt tadi, itu kali 1 dulu pangkat minus 3. Nah,
Berarti kalau kita selesaikan 0,0398 kalau kita ubah ke dalam mili berarti 1 2 3 ya. Berarti 3,98 ini kali 10 pangkat minus 3, maka akan didapatkan dayanya dalam watt ya, B dalam watt. Itu kita mengalihkan ya, berarti 3,8 ya. Kalau pangkat berarti hasilnya dia akan dijumlahkan, berarti itu maka akan didapatkan 3,98 10 pangkat minus 6 watt ya. Jadi maka demikian bisa kita simpulkan di sini bahwa jadi simpulkan minus 14 dBm akan sama nilainya sebesar 3,98 kali 10 pangkat minus 6 watt. Paham? Jadi minus 14 dBm sama nilainya 3,9,8 dikali 10 pangkat minus 6 miliwatt, atau ya dengan 39,8 itu adalah mikrowatt. Nah, nilainya 39,8 mikrowatt. Itu dasar kita nanti untuk menunjukkan berhitung pada sistem komunikasi optik. Nah, untuk kita lanjutkan bagaimana disebut dalam sistem komunikasi optik ya. Perlu Anda paham di sini ya. Operasi dalam perhitungan desibel nanti dB tambah dB bisa kita jumlahkan, nanti satuannya dB. dB kurang dB bisa ya, kalau satunya sama-sama dB bisa kita jumlahkan, jadi satunya dB. dB kurang dB juga dB. Sedangkan nanti dB watt atau dBm tambah dB ya, maka satuannya adalah dB watt atau dBm. Atau misalnya ke sini ya, saya hilangkan dulu nah, ya dB watt, maka sini satunya di dB watt. dB watt tambah dB satunya dB watt. Kemudian bagaimana dBm ya, dBm di tapi setelah kurang ini kurang, maka hasilnya juga akan sama dengan dB watt dikurang dB, satunya adalah dB watt. Itu juga dalam dBm. dBm ditambah ya, tambah dulu ya, karena paham ini tambah dB, maka hasilnya di sini
dBm ditambah dB, maka dengan satunya nanti adalah dB. Begitu juga dBm dikurang dB, satu juga adalah dBm. Nah, sedangkan dBm dibagi dB watt dibagi dB watt, nanti satunya akan dB, atau dBm dibagi dBm satunya dB. Nah, ini perlu dipahami nanti dalam aplikasinya. Kalau udah jelas misalnya suatu sistem bulan 1 didapatkan misalnya 10 dBm, bulan 2 10 dBm, misalnya pada sistem di bulan 1 10 dBm, bulan 2 10 dB, tinggal jumlahkannya 10 tambah 10 20, berarti dapatnya 20 dBm di satu akhir. Nah, ini contoh kasus ya. Satu misalnya contohkan nanti ya. Ini ada 3 blok diagram, suatu sistem ada 3 blok ya. Yang pertama, di blok 1 ada penguatan 3 dB, di blok 2 minus 8 dB, di blok kedua minus 2 dB. Berarti di sini di blok 1 ada penguatan, blok kedua dan ketiga tadi ada losis. Sedangkan inputnya diketahui adalah 16 dB ya. Kemudian langkahnya, langkah awal solusinya apa yang ditanya, ada output. Di sini ditanyanya di sini out, outnya sama dengan berapa? Berapa PO? Nah, langkah penyelesaiannya kita cari dulu sistem ini. Berarti 3 dikurang 8 dikurang 2. Awalnya kita lihat di sini ya. Berarti di sini kalau kita kurangkan 3 tambah 8, 3 kurang 8 kurang 2 berarti minus 10. Sini akan didapatkan adalah minus 7. Nah, sekarang berdasarkan dari ini bisa kita jumlahkan langsung. dBm ditambah dB tambah ya kurang dB, nanti hasilnya adalah ya, dikurang dB lagi di sini ya. Maka hasilnya akan didapatkan adalah satunya dBm contohnya. Berarti ada 16 dB. Berarti di sini tambah 3 dB ya. dBm tambah 3 dB. Nah, dikurang minus 8 dB, dikurang minus 2 dB. Satunya apa? Harus satunya dBm. Seperti ini ya. Berarti minus 16 dBm ditambah 3 dB dikurang 2 dB dikurang 8 dB dikurang 2 dB dapatnya 9 dBm. Kita pakai rumus yang ini. Jadi dBm ini dengan ini. Maka kita dapatkan di sistem di sini input antar sistem didapatkan adalah 9 dBm. Berapa outputnya? Nanti di sini kita dapatkan 9 dBm 10 log, berarti di sini adalah daya output. Berarti akan didapatkan berapa daya outputnya, berapa dayanya dulu ya, maaf, berapa daya 9 dBm ini akan sama dengan berapa watt dulu. Nah, ini kita cari ya, itu 9 dBm ini sama dengan berapa watt. Kita masukkan seperti rumus awal tadi, seperti ini dasarnya ya. Maka kita konversi dulu 9 dBm sama dengan berapa watt. Kita pakai rumus awal tadi, maka kita dapatkannya adalah itu sebesar
9 dBm akan sama nilainya 7,98 miliwatt atau sekitar kita kompres 0,00798 watt. Berarti di sini di minus 9 dBm ya, akan sama nilainya 7,943 miliwatt. Ini contoh pertama. Nah, contoh kedua prosesnya sama ya. Nah, input A minus 12 dBm, ini ada losses pada sistem 0,2 dB. Sekarang kita diketahui bahwa panjang seroptik A ya, ini adalah panjang seroptiknya di sini di A. Dari input ke perangkat panjang seroptiknya itu 8,2 km. Nah, dimana sepanjang 8,2 km ini ada lossesnya, berarti losses transmisinya. Berapa lossesnya? Itu sebesar losses di kabel ini A 2,4 dB per kilometer. Di per kilometernya itu ada lossesnya 2,4 dB. Sedangkan kabel B ke output itu 150 meter. Nah, berapa lossesnya sepanjang kabel 150 meter ini adalah 3 dB per kilometer. Nah, ditanya berapa daya output sampai ke penerima nanti. Nah, langkah solusinya di sini penyelesaiannya, kita cari dulu total loss langkah satunya dulu. Jadi total loss seroptik dulu. Pertama ada loss pertama, ada loss A, ada loss pada sistem, ada perangkat, dan ada loss pada B. Jadi ya 8,2 berarti A ini total panjang seroptik per kilometer dikali loss ya. Ini mencari total loss seroptik, total panjang seroptik dikali loss per kilometernya. Di A kita cari dulu. Di A panjang kabel 8,2, lossnya 2,4. Yang didapatkan adalah 0,98 lossnya di B. Di B kita cari dulu. Dari B lagi berarti 0,15 ya. Kita samakan satuannya di sini. Berarti karena 150 meter akan sama 0,15 km ya. Dikali 3 dapatnya 0,85 dB. Maka sistem kita kesederhanakan. Berarti kita sudah dapat dalam satu saluran seroptik kita sudah mempunyai berapa nilai. Yang pertama pada panjang 8,2 km ada lossesnya 19,8. Nah, pada sistem sudah ada lossesnya rekamannya 0,2 dB. Nah, pada kabel 150 itu ada lossesnya 0,45 dB. Nah, berapa daya output? Nah, total loss pada loss kedua berarti total loss berarti ada, di input ada minus di in ya 12 dBm. Berarti ada losses di input minus 12 dBm. Maka tinggal kita minus 12 dBm dikurang karena minus ini minus 9,8 dikurang minus 0,2 dikurang 0,5. Maka total lossnya didapatkan minus 32,3. Nah, kemudian kita konversikan ya ini ya sama dengan minus 32,3 akan sama nilai adalah 0,58 mikrowatt. Itu ya cara perhitungan kita. Jadi otomatis di sini kita lihat
output yang kita dapatkan itu adalah sebesar di minus 32,332. Ini daya yang ini terima pada output. Maka nanti kita konversikan ya dengan cara awal tadi seperti ini, cara mencarinya ya, pakai rumus ini kita konversikan ya, kita akan didapatkan bahwa minus 3,233, nah, ini sama nilainya minus 32,3 di dapurnya minus 32,3 dBm sama nilainya 0,58 mikrowatt. Itu caranya. Nah ini sama juga, nanti ini contoh kasus 3 ya, tinggal Anda pahami ya cara konversinya jadi sama ya. Contoh di sini suatu optical di LTE ya, membaca daya sinar laser sebesar 1 mW, berarti ini inputnya ya. Mungkin pada pre opticalnya berarti di blok awal ya, ada di bloknya sistemnya itu 20 dB. Berapa miliwatt daya sinar laser diterima pada kabel optik. Nah tinggal kita mengkonversi 1 miliwatt dulu. 1 miliwatt ini akan sama nilai sama adalah 0 dBm. Jadi 0 dBm sama dengan 1 miliwatt. Nah, yang kedua itu kita masukkan berapa daya miliwatt sinar laser diterima pada optik, dan berarti ada power pada LT ya, tambah gain pada preampere. Berapa daya power tadi? Berarti di sini sudah kita konversikan di daya powernya, berarti daya powernya ada pepancar daya sumber input 1 miliwatt sama dengan 0 dBm. Berarti 0 dBm tadi, ini power adalah 0 dBm ya, yang kita konversikan ini di atas, ditambah gain 20 dB, maka yang kita dapatkan adalah 20 dB. Jadi berapa miliwatt daya sinar laser yang terima pada sel optik sebesar adalah 20 dB. Nah kemudian contoh kita konversikan ya, misalnya 30 dBm sama dengan berapa watt atau berapa miliwatt, tinggal kita mengenal rumus tadi ya. Jadi 30 ini ini konversi ke berarti 20 ya, 20 dBm. Maka kita dapatkan 20 dBm itu akan sama nilainya adalah 100 miliwatt. Jadi 20 dBm itu sama dengan 100 miliwatt. Oke, nah ini pada kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis 4, kuis 5 ya, sampai kuis 6, kuis 7 ya, tolong nanti Anda jawab ya, nanti di sepada asal ya, Anda upload di sepada jawaban dari kuis 1 sampai kuis 6. Nah misalnya kalau ada pertanyaan nanti kurang paham Anda dari tugas ini, nanti silakan Anda sampaikan di WA atau di sepada nanti. Kalau itulah yang ya pertemuan kita ini, cara mengintroduksi pada sistem komunikasi optik. Nah ini satuan ini juga ya bukan hanya dipakai di transmisi optik, juga di kondisi lainnya. Oke, banyak maaf untuk perkuliahan buku 11 ini. Kita tutup menunjukkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.